let's talk about failure. Kalau kamu bicarain kegagalan sama aku bakal bilang bahwa kegagalan bukanlah hal baru di hidup aku. Kenapa? Because back then, I was nothing but a failure. Dari dulu aku selalu gagal di bidang akademis aku. Aku nggak pernah masuk sekolah yang aku pengenin dari kecil. Tuh SD aku gagal masuk SMP impian aku, SMP aku gagal pindah 2 kali, terus pas lulus SMP juga aku nggak bisa masuk SMA impian aku yang dari kecil aku inginin. Dan pas SMA, aku coba pindah sekolah 2 kali pun aku juga gagal. Terus pas udah lulus SMA, aku nyoba ke 8 universitas dan semuanya gagal. Beasiswa juga, aku udah nyoba banyak banget beasiswa dan semuanya juga gagal. Gak hanya itu, aku juga nyoba seleksi buat pertukaran pelajar ke Amerika, aku juga gagal. Ikut lomba, aku kalah semuanya. Pokoknya aku udah terbiasa banget sama kegagalan. Seumur hidup aku, like I said, I was nothing but a failure. Waktu itu aku pernah ngobrol kayak gini sama teman aku. Waktu itu temanku bilang, aku takut buat gagal karena dari dulu aku gak pernah gagal. Tapi kalau misalkan aku bilang gue udah gak takut buat gagal. Why? Karena gue selalu gagal seumur hidup gue. Tapi here's one thing, aku selalu gagal. Aku sering banget gagal. Tapi rasa takut dari kegagalan, rasa sedih dan rasa sakit hati yang aku rasain itu bakal terus ada, gak akan pernah hilang. Tapi meskipun kayak gitu, meskipun sering banget dan selalu gagal, apa aku takut buat nyoba lagi? Apa aku takut buat give this a shot and try again? No, aku gak pernah takut. Aku bakal nyoba, aku bakal keluar sana, lakuin apa yang aku pengen. If we fail, we go back again and replan things, then I will do it again and again and again until I win. But like, how? Kenapa aku gak pernah trauma sama kegagalan, dan kenapa aku gak pernah takut buat gagal lagi dan lagi dan lagi sampai aku dapat apa yang aku pengenin? In this video, I will tell you how I handle failure as a teenager. Be optimistic but still realistic. When I do something, I always make myself feel confident in what I'm doing. Tapi itu nggak berarti bahwa aku melupakan fakta kalau misalkan aku bisa aja gagal lagi. Kayak let's just be realistic. When you do something, pasti ada aja chance atau risk buat gagal. Ya kan? Pasti akan selalu ada risk kayak gitu. Nah, gimana caranya kita mengatasi itu? Yaitu dengan membuat rencana yang menyeluruh dan mendalam. Contohnya aku, I wanna go study abroad, right? Aku pengen kuliah ke luar negeri dengan beasiswa full. Jadi, plan A aku adalah beasiswa apaan aja yang bisa aku ikutin, tapi dia beasiswanya tuh full, semuanya dibayarin. Tapi, karena itu adalah beasiswa yang sangat amat kompetitif, aku harus punya rencana lain dong, bener kan? Jadi aku bikin rencana B, C, and D. Rencana B, Plan B, yaitu adalah beasiswa yang hanya tuition reduction scholarship. Jadi beasiswa potongan gitu. Lalu plan C-nya adalah PTN. Waktu itu PTN itu adalah plan C buat aku. Tapi karena aku gagal ketiga-tiganya, terakhir adalah plan D. What's plan D? Plan D itu adalah worst case scenario. Kita harus pikirin juga hal terburuk apa yang bisa terjadi saat kita lagi mencoba untuk melakukan sesuatu. Dan di sini worst case scenario aku waktu itu adalah gagal semua hal. Dan kalau udah gagal semua hal terakhir yang aku harus lakuin itu adalah gap year. Gap year was my plan D. Nah, setelah itu pun aku buat plan lagi. Plan lanjutan dari plan aku yang sebelumnya. Karena semuanya udah gagal, plan A sampai C udah gagal. Plan D, gap year. Saat gap year, aku ngapain ya? Aku bikin planning juga dong. Plan A sampai D lagi. Apa aja yang bakal terjadi selama aku gap year? Plan A-nya itu adalah buat belajar IELTS, SIT, bla bla bla. Dan kalau misalkan semuanya gagal juga, aku plan D-nya harus ngapain gitu. Pokoknya, kamu harus mikirin semua possibility yang bisa terjadi saat kamu melakukan sesuatu. Kamu punya goals, dan saat mengambil baby steps, jalan ke goals itu, pasti akan banyak hal yang terjadi. Mau itu baik ataupun enggak, kamu harus punya plan yang bisa kamu lihat setiap saat, dan kamu punya tujuan yang jelas saat kamu ingin mencapai goals kamu itu. Jadi kamu harus punya backup plan buat backup plan kamu juga. Like, I can't stress this enough. Kamu harus punya plan, karena plan membuat semuanya jauh lebih baik, lebih mudah, dan lebih teratur. Accepting reality. Saat kamu gagal melakukan sesuatu, hal terbaik yang kamu bisa lakukan saat itu adalah take your time, digest everything that happened right now, dan perlahan-perlahan
terima apa yang udah terjadi sama kamu. Kayak 5 stages of grief, pasti ada waktunya kayak kita in a denial, terus kayak kita depressed, dan yang lainnya. Tapi lama-kelamaan kita bakal nerima kalau misalkan ternyata gue sekarang gagal, and it's okay to fail. Aku bakal terus bilang ini, kalau misalkan kamu gagal sekali itu bukan berarti kamu gagal seterusnya, bukan berarti kamu gagal seumur hidup kamu, enggak. Gagal itu adalah step besar untuk bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi it's okay to fail, okay? And you need to remember, kalau misalkan meskipun kamu gagal, kamu udah put effort di situ, kamu udah mendedikasikan waktu, uang, atau hati kamu ke dalam hal yang kamu gagal itu. Jadi it's okay, take your time, dan sedikit demi sedikit coba perlahan buat accept things. Karena kalau kamu nggak mau nerima kenyataan dan terus in a denial, kamu bakal terus di situ-situ aja. Kamu nggak bakal kemana-mana. Saat kamu move on, saat kamu udah menerima kenyataan, kamu bisa sedikit demi sedikit mulai buat membangun rencana lagi untuk terus maju ke depan. Karena like I said, kalau kamu gak bisa nerima kenyataan kalau kamu telah gagal saat ini, kamu bakal terus di situ dan bakal terus ngebuat diri kamu merasa kayak, kenapa sih aku tuh gagal gitu, kenapa. Ujung-ujungnya apa? You will be depressed, you will be stressed, dan kalau itu udah terjadi, akan sulit buat kamu to go back on track. Remind yourself bahwa kegagalan ini adalah suatu berkat buat aku. Kenapa? Karena kalau kamu gagal, kamu bakal belajar banyak hal dari kegagalan kamu, kesalahan kamu, dan gak akan repeat itu lagi nantinya. Aku adalah seorang anak yang terlahir di keluarga muslim. And as a Muslim, aku percaya dengan istilah husnuzon dan tawakal. Karena percaya deh, selama ini yang ngebuat aku terus bertahan sampai detik ini, itu karena aku percaya sama apa yang udah Allah plan buat diri aku ke depannya. So yes, religious mindset have a big impact in my life. So what's husnuzon? Husnuzon is basically having a positive mindset in whatever you're doing. Jadi hanya melihat hal-hal positif yang terjadi di dalam hidup kamu. Lalu juga ada istilah tawakal. What's tawakal? Tawakal is basically meaning trusting in God's plan. Jadi kamu udah usaha untuk apa yang kamu inginkan. Let's say kamu pengen masuk PTN, ya kan? Kamu udah belajar mati-matian buat masuk PTN itu. Terus kamu ujian. Setelah ujian, lepasin dan serahin ke Tuhan. Dengan dua pikiran ini, husnuzon dan tawakal, ini ngebantu aku bangetan untuk cope up dari perasaan aku yang seakan aku tuh seperti a failure. Padahal enggak, itu cuma takdir aja dan aku harus terima itu dan lihat dari sisi baiknya. Karena ada hal yang kita bisa atur, ada juga yang enggak. Kayak aku bilang, kita udah usaha itu bisa kita atur. Kamu males gak usahanya? Kamu usahanya udah banyak belum? Tapi usaha itu nggak semuanya, karena masih ada takdir, masih ada hal yang kita nggak bisa urus gitu, kita nggak bisa atur-atur, kita nggak bisa otak-atik, ya itu adalah takdir. Dan dengan percaya kalau apapun yang terjadi ke kamu bisa dilihat dari sisi positifnya, dan percaya juga kalau misalkan Tuhan, Allah, punya rencana yang lebih baik buat kamu ke depannya, itu ngebuat kamu ngerasa kayak lebih enteng aja gitu. Jadi kamu nggak akan terus-terusan nge-blame diri kamu sendiri kayak usaha gue kurang. No. Kalau kamu tahu usaha kamu udah cukup dan itu adalah takdir. Jadi kamu bisa terima itu and try to trust Allah's plan, God's plan. Karena percaya Tuhan, Allah punya judgment yang bagus banget tentang apa yang baik dan enggak buat kamu. Take some time off and relax. When I'm in grief or feeling bad, I will let myself feel the emotion slowly tanpa harus push myself forward. Gak peduli mau itu sejam, sehari, seminggu, sebulan, I will let myself digest all my emotion sampai aku bisa nerima kenyataan. Karena gak jarang kita lagi ngerasa bersedih, kita lagi ngerasa lemes, stres, tapi kita tetap keep pushing forward dengan maksa diri kita buat terus maju dan ngebiarin perasaan kita ini mendekep aja di dalam diri kita. Dan kalau itu udah kamu lakuin terus menerus,
apa yang akan terjadi? Lagi dan lagi kamu bakal stres abis, kamu bisa sakit both physically and mentally, and it's not good for you. So it's okay. Take your time, relax, and digest all your emotions slowly. Dan ini adalah satu advice yang selalu aku kasih ke orang-orang, ke teman-teman deket aku. Setiap mereka habis melalui sebuah situasi yang benar-benar draining emosi dan juga mental mereka, go buy ice cream. Jadi misalkan kamu habis tes, dan tes ini bikin kamu lemes banget, bikin kamu capek banget, go grab an ice cream and eat it. It'll make you feel a lot better. Lastly, make new plan according to the situation. Yes, betul, according to your current situation. Kemarin banyak banget yang nanya sama aku, kalau misalkan aku perlu nggak ya buat gap year? Aku nggak tahu jawabannya, karena tergantung situasi kamu itu perlu atau nggak buat gap year. Kamu perlu atau nggak buat gap year? Waktu itu situasi aku adalah aku nggak mau give up mimpi aku buat kuliah ke luar negeri. Tapi orang tua aku nggak pengen aku buat gap year gitu awalnya. Mereka pengennya aku kuliah dulu. Tapi at the same time I know for sure kalau misalkan aku kuliah dulu, kalau misalkan aku masuk kuliah di tempat yang aku nggak pengenin, it will only be a waste of time and most importantly a waste of money. Jadi based on my situation, aku buat rencana gimana caranya nge-convince orang tua aku buat bolehin aku gap year. Dan setelah mereka bolehin, aku proceed to make new plan buat apa yang aku bakal lakuin saat gap year supaya gap year ini bisa bermanfaat buat aku dan goals aku ke depannya. Sambil perhatiin dan make sure you review apa kesalahan yang dulu pernah kamu lakukan dan jangan pernah diulang lagi. Kayak kamu coba introspeksi diri kamu. Kira-kira tuh kemarin apa ya yang bikin gue gagal? Apa ya, mungkin usaha gue kurang di sini atau gue belajar kurang efektif atau yang lainnya. Coba review itu dan buat rencana sesuai untuk gak ngulangin itu semua. Disitulah kamu bisa buat a better plan. That's all. Itulah semua hal yang aku lakuin buat survive sampai saat ini dari rasa kegagalan. Aku gak akan capek buat bilang kalau kamu gagal sekali, gagal 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Itu bukan berarti kamu adalah orang yang gagal seumur hidup kamu. Jadi jangan pernah nganggep diri kamu adalah seorang yang gagal karena kamu belum gagal. Kamu tahu apa yang bikin kamu gagal saat kamu gagal melakukan sesuatu, terus kamu give up. Padahal kamu punya opsi buat terus maju, tapi kamu tetap milih buat give up karena kamu mikir ini udah nggak ada gunanya lagi dan kamu nggak percaya lagi sama diri kamu sendiri. Kamu udah nge-label diri kamu adalah seorang yang gagal. Di situ kamu beneran gagal. So no, jangan kayak gitu. Kalau kamu punya opsinya, keep going. Karena apa yang kamu cari sebenarnya tuh sedikit lagi. You just have to believe it. Kegagalan saat ini adalah hal yang akan membuat kamu makin baik lagi ke depannya. So, keep it up. That's all for me. Thank you for watching. If you like it, please like, comment, and subscribe. And bye!